warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Junedi, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil telah kami mengenai modul ajar bahasa Inggris kurikulum Merdeka. Perkenalkan, nama saya Yansa Putra selaku moderator dan sekaligus pemateri ketiga. Untuk pemateri pertama ada Muhammad Alwin, pemateri kedua Randi Saputra, dan pemateri terakhir adalah Herdi Krisna. Untuk tidak membuang-buang waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan pendidik yang saya hormati. Hari ini saya akan memaparkan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang terkandung dalam modul ajar yang kami telah. Modul ini dirancang dengan mengadopsi prinsip-prinsip kurikulum Merdeka yang menekan kepada pengembangan potensi peserta didik secara holistik dan integratif. Jadi sebelum itu saya akan mengkonfirmasi atau memperlihatkan modul ajar yang kami gunakan, yaitu adalah ini. Walaupun tertulis ini dalam modul ajar ini adalah bahasa Inggris dari SMP Satap Negeri 6 Panmana, bab 6 We Love Video. Jadi seperti ini. Oke, kembali lagi kepada Anda. Jadi kompetisi yang ingin dicapai dari atau yang kami telah ada dari modul ajar tersebut adalah pertama itu adalah kompetisi inti. Jadi dalam modul ajar yang kami telah itu, peserta didik yang diharapkan dapat menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, serta menampilkan perilaku yang mencerminkan karakter jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, dan santun dan percaya diri. Di samping itu, peserta didik juga diharapkan mampu memahami, mengaplikasikan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam konteks yang relevan, baik dalam ranah konkret atau abstrak. Poin kedua yang kami telah yang kami dapat adalah kompetisi dasar. Nah, kompetisi dasar yang kami telah dari modul ajar yang tersebut adalah pertama itu kompetisi dasarnya adalah kita mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur seks, dan unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional. Oke. Baik lisan maupun tulis. Yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan tingkah laku, tindakan, atau fungsi orang, binatang, dan benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu poin ketiga yaitu adalah adapun tujuan pembelajaran yang ingin diraih oleh modul ajar yang kami telah itu, poin pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dengan tepat fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan tingkah laku dan tindakan seseorang sesuai dengan konteks penggunaannya. Kedua yaitu adalah peserta didik mampu menyusun kalimat deskriptif sederhana yang berkaitan dengan pekerjaan dan profesi orang dengan struktur yang baik dan benar. Dan ketiga adalah peserta didik dapat mempresentasikan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan profesi orang dengan cara yang efektif dan akurat. Oke. Jadi melalui pencapaian kompetisi dan tujuan pembelajaran ini yang kami telah itu adalah kami diharapkan bahwa ini dapat membekali peserta didik dengan keterampilan yang esensial untuk kehidupan mereka di masa depan, sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap berbagai profesi yang ada di masyarakat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semuanya. Sekian dari saya, dan saya berikan kesempatan selanjutnya kepada rekan selanjutnya untuk meneruskan presentasi selanjutnya. Oke, sekian dari saya.
Selanjutnya materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra, dan untuk selanjutnya kita akan membahas asesmen yang digunakan dalam modul yang kita telah. Asesmen yang digunakan yaitu untuk teknik penilaian menggunakan observasi, untuk sikap, dan penugasan untuk pengetahuan, dan praktek untuk keterampilan. Dan untuk instrumen penilaian menggunakan rubrik penilaian esai, rubrik penilaian writing, dan rubrik penilaian speaking. Asesmen ini digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran karena mampu mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan terkait dengan tingkah laku atau tindakan orang sesuai dengan konteks penggunaannya. Dengan baik. Menyusun kalimat deskriptif sederhana terkait dengan pekerjaan dan profesi orang dengan baik, dan mempresentasikan informasi terkait dengan pekerjaan atau profesi seseorang. Baiklah, kita masuk dalam materi ketiga, yaitu pendekatan model dan media pembelajaran. Ada 4 poin yang ada dalam pendekatan model dan pembelajaran. Yang pertama itu pendekatan, model, metode, dan media. Adapun beberapa alasan diantaranya, yang pertama pendekatan ilmiah, membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Yang kedua, model discourse learning, memungkinkan siswa aktif menemukan pengetahuan melalui eksplorasi. Yang ketiga, metode resist play dan ATM, memfasilitasi pembelajaran interaktif dan penerapan langsung. Yang terakhir, penggunaan media seperti LCD, proyektor, dan video memperkaya pengalaman banyak belajar siswa. Sekian dari saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Heri Krisno. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saran dan perbaikan. Di sini ada 4 saran dan perbaikan. Saran atau perbaikan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah memperjelas penjelasan tentang asesmen yang digunakan dan hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah menyertakan informasi lebih detail tentang pendekatan, model, dan media pembelajaran yang direncanakan. Yang ketiga adalah meningkatkan variasi metode pembelajaran untuk meningkatkan antusiasme dan partisipasi siswa-siswi dalam proses belajar. Yang keempat adalah meningkatkan penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan menarik untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran yang lebih baik. Demikian dari saya, saran atau perbaikan. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.